Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Anda mungkin mendengarkan suara saya ini di bulan depan atau 2 bulan lagi gitu ya, karena menguploadnya memang tidak langsung di hari tersebut. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Buat Anda yang baru menyimak channel ini, yang baru mendengarkan, Anda kenal dulu gitu ya, karena kalau nggak kenal maka tidak sayang. Saya Firman Pratama. Anda bisa search di Google nama saya. Saya membuat channel YouTube ini Cahaya Kehidupan. Saya ada blog juga, firmanpratama.wordpress.com, di majalah Sugesti, kekuatansugesti.com. Kemudian saya menulis buku tentang pikiran. Ada 10 keajaiban pikiran, ada alfa telepati yang menggemparkan dunia persilatan gitu ya. Lalu ada buku kitab 11 sugesti, kemudian ada buku instan hipnosis. Saya sehari-hari aktivitas sebagai salah satu manajer di sebuah perusahaan, kemudian saya juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Saya juga ada berbagai bisnis lainnya, ada kos-kosan, kemudian ada tambak, dan juga ada konsultan IT gitu ya. Saya membuat formula yang namanya AMC, singkatannya. Ajarannya adalah Alpha Mind Control, sebuah metode, sebuah rumusan materi gitu ya, yang dibuat sebagai panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ini juga mengguncang dunia persilatan gitu ya, karena banyak teman-teman yang juga dulunya mengajar pikiran, kemudian belajar AMC dan kaget. Ternyata nggak perlu dengan berbagai hal yang ribet ya, nggak perlu berafirmasi berkali-kali, nggak perlu duduk meditasi yang lama gitu. Nah, terkadang sebagian orang gitu lebih senang dengan yang ribet dulu gitu, karena kalau nggak ribet itu katanya tidak dapat, kan harus berjuang, harus berproses gitu. Jadi kalau langsung dapat enak sepertinya tidak percaya. Jadi selama ini mungkin Anda juga mendengar bahwa untuk memasuki dunia-dunia tanda kutip spiritual, kemudian dunia yang dengan ilmu-ilmu yang disebut aneh gitu ya, harus puasa dulu yang lama, wiritan ribuan kali, kemudian bertapa di pinggir sungai dan sebagainya. Ternyata itu semua tidak perlu. Lalu buat Anda yang sudah belajar NLP, kemudian hipnosis dan sebagainya, ada berbagai metode yang di situ misalnya harus istilah ribet gitu ya, yang istilah asing yang ribet. Di AMC saya mencoba menyederhanakan itu semua, langsung praktisnya dan powerful. Jadi AMC adalah murni metode yang saya buat. Itu kenapa saya buat hak ciptanya, dari mengenali pikiran, bagaimana pakai pikiran, apa itu pikiran, kemudian bagaimana merubah isi pikiran, bagaimana berdoa yang benar, bagaimana alfa telepati, satu orang banyak orang, kemudian bagaimana memposisikan diri di kondisi alfa dengan benar gitu ya, dan alfa kapanpun sehingga membuat impian terjadi. Lalu saya buat ada metode namanya sahabat virtual. Ini adalah formula yang saya buat. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya buat YouTube menyebut kata-kata sahabat virtual, biasanya itu plagiasi. Ada beberapa orang yang sudah ditegur oleh kuasa hukum saya dan minta maaf, tapi juga ada yang belum ditegur. Jadi kalau Anda yang tahu, silakan Anda sampaikan bahwa dia melakukan sebuah pembajakan, plagiasi, dan itu tentunya ada pidananya gitu ya, melanggar undang-undang hak cipta. Kenapa saya buat istilah sahabat virtual? Karena itu di dunia IT ada namanya virtual memory, ada virtual server, semuanya serba virtual, dan itu adalah sama dengan kerja pikiran yang selama ini disebut khodam, perewangan, kemudian lain-lainnya. Itu ternyata semuanya adalah bentuk dari manajemen pikiran. Itu kenapa saya sebut ada sahabat virtual, kemudian ada
karyawan dan sebagainya untuk memaksimalkan pikiran supaya Anda menjadi manusia seutuhnya. Dan itu berurutan dari awal sampai akhir materinya. Jadi itu satu kesatuan, sehingga saya sebut namanya AMC. Hari ini tadi saya ke kantor, kemudian karena jadwal AMC-nya kosong, saya ke kantor. Lalu saya siang tadi jemput kedua putri saya yang sekolah, saya antar ke rumah gitu ya, ke rumah Surabaya. Saya di situ, kemudian tadi ada telepon dari seseorang yang mungkin dari omongannya dia juga seorang tanda kutip pengajar gitu ya di pikiran. Dia bilang bahwa Mas Firman, tidak semua orang bisa disugesti, tidak semua orang bisa di hipnoterapi, nggak semua orang bisa dihipnosis. Terus saya tanya, Bapak pernah? Dia bilang, saya ngajarin orang hipnosis, tapi tidak semua orang bisa dihipnosis. Tidak semua orang bisa dihipnotis, tidak semua orang bisa disugesti. Terus saya tanya, saya bilang seperti ini, Bapak sekarang sedang berdiri atau duduk? Sedang berdiri, Mas. Coba Bapak duduk sekarang, duduk yang nyaman. Santai aja Pak, duduk. Saya tanya, Bapak sudah duduk? Sudah Mas. Saya bilang, tuh Bapak bisa disugesti kan? Bapak duduk barusan. Dia pun terdiam dan gitu ya. Nah, ini yang banyak di luar sana membuat orang jadi kacau akhirnya. Setelah mereka belajar dengan cara seperti ini ya, lalu belajar AMC, mereka mengatakan, Mas Firman, saya katanya tidak bisa disugesti, saya katanya tidak bisa membayangkan, saya katanya tidak bisa dihipnotis, tidak bisa dihipnoterapi. Faktanya teman-teman, tidak ada orang yang tidak bisa disugesti, tidak ada orang yang tidak bisa dihipnosis. Kenapa? Setiap saat, setiap hari Anda sedang mengalami proses sugesti, sedang mengalami proses hipnosis. Setiap hari Anda bergerak nonton TV, Anda ke supermarket, Anda makan, restoran. Ketika Anda bergerak berarti Anda sedang disugesti, sedang dihipnosis oleh semua informasi yang beredar di sekitar kita. Artinya apa? Yang perlu dikerjakan adalah bagaimana mengontrol, bagaimana memilah sugesti-sugesti yang masuk ke dalam pikiran kita, bagaimana mengolahnya supaya menjadi selaras dan bisa dipakai untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau itu tidak diketahui dengan benar caranya, tentu pikiran Anda menjadi sia-sia, isinya menjadi sampah dan membuat hidup menjadi kacau. Inilah kenapa banyak orang hidupnya tidak nyaman, banyak orang hidupnya susah. Kenapa? Dia memasukkan semua sugestinya, memasukkan semua doktrin yang dia dengar tanpa dia cerdas memilihnya. AMC sering disebut sebagai aku manusia cerdas. Kenapa cerdas? Karena tahu bagaimana memilih dan memilah doktrin, memilih sugesti supaya pikirannya tetap bersih, tetap jernih, dan pikirannya berisi hal-hal yang mengkayakan, hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Sadari ini ya, renungkan. Jadi di luar sana banyak ilmu yang ribet-ribet, harus puasa dulu, afirmasi berkali-kali, 55 kali dan sebagainya. Sebetulnya itu nggak ada gunanya. Yang penting adalah tahu caranya benar, Anda bisa mengolahnya dan terjadi. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan